Dari NU sendiri juga ada riset di sini terkait dengan hate speech yang teridentifikasi dengan kelompok partisan. Secara politik ini baru rilis begitu. Sebenarnya apa yang paling nyata ditemukan dalam riset ini, Pak? Pertama begini, riset yang dilakukan oleh teman-teman itu untuk memberikan gambaran awal sebetulnya siapa sih kelompok yang bermain di isu-isu yang menyesakkan dada sebagai bangsa itu. Nah, diketahui di situ bahwa ternyata ini adalah kelompok partisan yang pada dasarnya bertaut dengan atau saya belum tahu pertautannya, tapi setidaknya ini tidak jauh-jauh dari isu pilkada DKI. Jadi ini memang simpatisan atau anggota partai atau siapa ini orang-orang ini? Tentu tidak sampai di situ, tetapi dari apa yang mereka perbincangkan di situ, siapa yang kemudian dijadikan sasaran ujaran kebencian akan menggambarkan kelompok pendukung kekuatan politik mana misalnya. Nah dari situlah kemudian tergambar bahwa mayoritas mereka adalah orang-orang yang boleh dibilang pendukung partai politik tertentu. Dan dalam riset ini siapa targetnya? Jelas sekali tergambar bahwa targetnya tentu saja lawan politik. Termasuk juga tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka agama yang dinilai sebagai lawan politik mereka atau tidak seiring dengan perjuangan politik mereka. Termasuk memimpin negara, presiden dalam hal ini? Iya, termasuk tokoh agama. Mohon maaf, Mbak Maimun Zubair, Mustasyar NU, tokoh sepuh itu termasuk yang jadi target begitu. Di media massa. Tapi paling tinggi tetap ditemukannya kepada presiden. Tentu saja. Kepada presiden. Oke. Nah, kalau misalnya saya ke Mas Ubed, Mas Ubed, ini udah banyak yang ditangkap nih. Ada 18 tersangka gitu. Ini dari bulan Januari aja bahkan begitu. Mencukupkah ini menyurutkan orang-orang yang ingin menyebarkan ujaran kebencian dan hoax ini di sosial media atau nggak ngaruh? Saya kira perubahan sikap publik yang masuk kategori melakukan aktivitas hoax itu akan terjadi ketika kemudian hukum ditegakkan. Jadi aparat penegak hukum yang menjadi aktor penting di dalam menciptakan social order, menciptakan ketertiban sosial, itu diuji saya kira di sini. Seberapa serius pihak kepolisian kemudian mengungkap kasus hoax dan lain-lain itu, kemudian juga termasuk persekusi terhadap tokoh agama. Nah, seluruh tindakan-tindakan yang sesungguhnya itu memicu naiknya tensi sosial, itu kan dampaknya luar biasa. Ini di tengah situasi kita yang belum pulih sepenuhnya, biasanya memang ada relasi antara ketika tensi politik naik, itu ada relasi kemudian tensi sosial juga naik. Nah, siapa yang kemudian menciptakan keseimbangan itu adalah para penegak hukum, lalu civil society, dan mereka yang ada di dunia pendidikan, pesantren dan lain-lain. Jadi sebetulnya tokoh agama itu juga punya peran penting. Jasanya sangat besar untuk menciptakan kedamaian. Walaupun mereka jadi target juga loh. Nah ini yang sebetulnya saya sedihkan. Kenapa kemudian orang-orang yang sesungguhnya menjadi bagian penting dalam menciptakan tertib sosial ini justru menjadi objek dari sasaran persekusi, bully, bahkan kekerasan, pidana dan lain-lain. Nah ini satu episode penting saya kira di era demokrasi digital karena situasi yang seperti ini kemudian sangat kompleks ya, aktivitas di media sosial dan lain-lain. Kalau kemudian ini dibiarkan atau bahkan kemudian makin liar, ini kan mengancam. Akan semakin liar atau tidak, mengingat otaknya ini sendiri belum ditemuin nih, baru operator-operator lapangannya saja. Itu pertanyaan penting karena begitu otaknya atau aktor utama itu tidak sampai dihukum, maka itu akan kemungkinan akan terus terjadi. Masih terus terjadi begitu.